Martin, meski akhirnya dia harus puas berada di posisi ketiga, urutan kedua Jorge Martin dan urutan ke-1 Bezzecchi. Lo jauh banget ini waktunya. Dan memang kelihatan banget bahwa adanya perubahan konsentrasi ya dari Jorge Martin di level akhir, karena memang ada hubungannya dengan perkiraan saya ada dengan dehidrasinya dia. Seperti kita tahu kalau kurang air itu kan kadang-kadang gitu kehilangan konsentrasi. Tapi dia terlihat cukup tanggap, merespon, akhirnya fight kembali dengan Quartararo, walaupun setelah masuk ke Parfume, hampir masuk ke Parfume dia kelihatan habis. Iya, sampai saat ini juga kita bisa melihat bahwa Jorge Martin seperti lunglai ya kalau kita bisa bilang, Mas Joni. Dan Quartararo agak sedikit kesel tadi. Ya, harusnya dia bisa P2. Sebenarnya kita melihat bukan ada masalah motor apa dengan seorang Jorge Martin, tapi ini memang Jorge Martin itu titik lemahnya di musim-musim lalu itu fisik. Makanya kemudian setelah masuknya Gino Borsoi menggantikan Francesco Guidetti yang pergi, ini rejimnya atau trennya itu menempa fisik si pembalap. Digeber banget. Bahkan seorang Johan Zarco itu pun merasakan bahwa wah gila di Gino Borsoi membuat lihat sampai kesampaian. Dan tapi ini menunjukkan bahwa istilahnya perubahan rejim atau sistem yang diterapkan oleh Gino Borsoi ini bermanfaat, dan sekarang Jorge Martin itu bukan Jorge Martin yang istilahnya cuma bagus di setengah lap awal, tapi ini sampai lap terakhir, dan bahkan tadi dia sempat kehilangan pun akhirnya dia sadar, wah enggak deh, ini kesempatan buat dia untuk menuai poin cukup baik sehingga mendekatkan dengan Pecco Bagnaia. Makanya dia pada saat Quartararo coba untuk mengambil kesempatan, dia gas lagi. Jadi saya rasa bukan ada masalah motor yang terjadi di Jorge Martin, tapi memang ini kondisi fisik yang ya selama ini menjadi permasalahan, titik lemah dia, dan juga kondisi India yang sangat lembab. Ini ya kalau mungkin ya tetap dipakai 24 lap, mungkin Quartararo yang menang. Dan bahkan tadi saya sempat coba Marc Marquez kagak crash, mungkin bisa jadi naik podium. Tapi itulah ya, inilah balapan ya, cukup bagus, luar biasa. Dan sekali lagi saya angkat jempol buat Bezzecchi yang secara lap time cukup bagus, fisik juga terbukti. Artinya benar-benar mengulang apa yang terjadi di sprint race sih kalau kita lihat sih memang. Kita dengarkan terlebih dahulu Fabio Quartararo. Fabio, you can be proud of your efforts today. What a ride. Give us your thoughts. Yeah, was a tough race, to be honest. I gave everything. Was a tough race, acceleration on the straight, we were losing so much. But my crew chief told me that I made the best race, one of the best, so I can go to sleep quite well while the race. So we didn't make any mistake, and yeah, thanks to all the fans to be here, and hopefully see you next year. Congratulations. Keduanya untuk musim ini, waktu itu juga dia meraih podium ketiga juga, benar sekali di kota saat itu, dan saat ini akhirnya dia bisa kembali meraih podium. Dan kita lihat suasana saat ini masih dengan Jorge Martin, sepertinya coba dilakukan pengecekan karena benar, karena memang sefisikal itu. Jadi kalau misalkan itu gitu, ada GP mania yang mengatakan, wah itu harusnya begini, harusnya gitu, tidak semudah itu kawan gitu ya. Karena itu Ferguson. Iya kan, karena kita untuk fokus aja itu memakan energi, apalagi fokus kemudian mengendarai motor sekelas ini dengan cc yang luar biasa. Dan Bezzecchi masih sempat naik tower di saat kontras di saat Martin ngos-ngosan dia masih manjat tower. Beda, luar biasa. Fisiknya Gen Z soalnya kan beda kan soalnya. Luar biasa. Gapnya ini berarti bener dong Wak Taufik sama apa yang dikatakan oleh Wak Taufik sebelumnya, kemarin dia ini per lapnya adalah 0,3. Kalau kita kalikan kurang lebih memang benar. Mirip. Bahkan beberapa ada yang 1 detik, hampir 1 detik gainnya dengan itu karena yang keduanya kendor. Iya. Sebenarnya sih dianya apalagi kan tadi yang konsistennya Bezzecchi, sementara duel kan terlibat antara Martin dan Pecco Bagnaia. Dan segala macam. Ini mau naik juga mungkin Fabio Quartararo. Mau bagi gloves ya. Ngasih ini slider. Sarung tangan. Gloves ya, benar. Sarung tangan. Glove. Wih. Mestinya biasa sih.
mestinya topinya tuh yang itu nggak mungkin itu topi ini kan, topi buat dan ini. kita lihat tadi dia agak cukup senang. Kenapa? Karena ketika White Martin itu selesai persis selesai setelah stride. Artinya setelah itu kan areanya banyak tikungan cepat, dan dia pikir bahwa ini mungkin kesempatan. Yamaha pasti dapat nih di sini. Dan walaupun gitu ya kita bisa lihat ya di sektor terakhir ada stride juga sih masalahnya, sehingga di situ 12 ketemu 13 tuh udah kempengan, lagi. Iya, dan memang seharusnya Quartararo bisa tutup di sektor 2 ya menuju sektor 3. Harusnya tutup di situ. Maaf saya potong ya. Wah, Taufik dan juga Mas Joni, kalau kalian bisa lihat ini sepertinya akan diwawancara duluan adalah justru Marco Bezzecchi. Iya, karena kita lihat bagaimana fisiknya Jorge Martin ini sedang tidak baik-baik saja setelah balapan ini, dan ini membuktikan bahwa tingkat kelembapan di India ini sangat luar biasa. Selain daripada itu memang ya sirkuit di sini sangat fisikal sekali, sangat demanding sekali, dan kita lihat ini adalah Joan Mir yang hampir jatuh tuh dia. Makanya dia kehilangan posisi. Tapi secara umum Joan Mir sekarang jadi pembalap Honda dengan hasil poin terbaik. Ya, kita dengarkan wawancara dengan pemenang Marco Bezzecchi. Amazing. Give us your thoughts after. Yeah, I'm very happy. It was a tough race, very long, but after yesterday that unfortunately in the start I got hit by Luca. Today I wanted to get my revenge, and fortunately I started better. I was able to get on the lead quite early, and then I just tried to be focused, put my rhythm on. I felt all one with my bike, was fantastic, and I enjoy a lot this country. This track is amazing, so thank you very much. I want to dedicate this victory to a friend of mine that unfortunately passed away a couple of days ago. So Filippo, this is for you. Congratulations, Marco. Ya, kita ucapkan tentunya selamat untuk Marco Bezzecchi yang berhasil meraih kemenangan, dan dia mengatakan bahwa ini adalah sirkuit yang sangat tough sekali, tetapi dia sangat enjoy balapan di sini dan hasilnya adalah hasil yang maksimal. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan turut berduka cita juga atas sahabat dari Marco Bezzecchi yang tadi sudah disebutkan baru saja meninggal dunia beberapa hari lalu ya. Betul. Dan jadi ini dedikasi yang kedua nih, kemarin saat pole position buat temennya itu, sekarang kemenangannya. Mungkin kalau kemarin dia menang sprint 3 kali itu dia akan dedikasikan prestasinya itu buat temannya itu. Iya, dan by the way ini adalah pole position yang keempat bagi Marco Bezzecchi di seri ke-13 ini, di mana 3 diantaranya dia selalu berhasil menang. Benar. Wow. Dan dia jadi pemenang di sirkuit baru. Betul. Itu yang penting sih. Orang keempat. Oh iya, ada lagi nih. Marquez, kemudian Iannone, Oliveira, dan sekarang Bezzecchi. Dan setelah ini kita masih menunggu wawancara dengan Jorge Martin. Kayaknya Jorge Martin mesti diterjemahkan ya, karena emang asli Jorge Martin ini kemarin sebenarnya pada saat naik MotoGP, kelas MotoGP, yang menjadi krusial concern adalah fisik. Karena dia cukup bagus tampil, tapi kemudian di lap terakhir kendor. Nah, di musim ini diubah tuh cara istilahnya pengelolaan manajemen fisiknya oleh Gino Borsoi. Ditempa abis-abisan. Fisiknya cukup bagus. Cuman ini mungkin karena India emang ekstrim humid sama bener-bener kelembapannya tinggi, benar-benar menguras stamina abis-abisan sampai akhirnya. Tapi kalau dilihat ya secara umum sih kalau 66% kelembaban dengan 38 derajat Celcius. Sebenarnya ya mirip-mirip seperti nanti di Mandalika, di Buriram, di Sepang. Jadi artinya ntar, wah kita agak sedikit ngeri juga nih melihat Martin nanti. Mungkin bisa juga karena ya banyak straight ini kan tadi sempat dibilangkan straight itu sempat bisa mengubah pikiran juga, makanya tadi beberapa mungkin kehilangan konsentrasi, udah fisiknya udah ngedrop. Akhirnya benar-benar ke bawah gitu. Iya sih, tetapi terlepas daripada ini adalah sebuah sirkuit yang baru bagi para pebalap, mereka tidak memiliki rekor di sini. Yang menjadi tantangan bagi para pebalap ketika memasuki seri Asia ya cuaca. Betul. Cuaca dan kelembapan. Udah, ini merupakan momok bagi para pebalap, terutama para pebalap-pebalap Eropa ya, Wak Taufik ya. Secara umum ya, tapi ini jadi indikasi utama dan mereka juga jadi ikut secara umum aware-nya meningkat banget sih. Walaupun memang setelah ini agak sedikit drop lagi karena kita masuk ke Jepang gitu ya.
Walaupun setelah itu baru kita balik lagi, hitnya nambah lagi. Bener, setelah si seri- masuk ke daerah Khatulistiwa. Iya, seri Australia juga secara humiditas tidak setinggi ini ya. Itu gitu. juga mirip-mirip Eropa. Iya. Cuman kan kalau di Australia tuh angin. Oh iya, benar. Iya, Ada iya, iya. kanguru, ada Iya. burung. Tamu-tamunya itu ya. Tamunya banyak. Kawasan Sakamagasa Iya, tuh kan di iya, Phillip iya. Island Iya. itu. Dan saat ini Jorge Martin keadaannya sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim medis. Iya. Sama itunya sama Baru Chief- kali ini ya? Chief Iya, Medical baru kali Officer. ini, benar. Baru kali ini dalam sejarah Padahal MotoGP. Pecco sama Bezzecchi juga tidak sedang kondisi baik-baik aja waktu di Iya. Parc Ferme di seri kemarin ya. Iya. Tetapi tidak sampai Ini asli Jorge Martin. drop banget. Iya. Ya habis dia party boy sih. Ini hubungannya tuh. Soalnya Bisa dimarahin sih. Soalnya panutannya Alex Espargaro. Ya kan? Ya kalau udah menang party gitu. Pak RT BTW, Alex Espargaro. Alex Espargaro ini ya, nggak Kualat ini dia. tuh, kualat ya. Kualat dia. Kualat ya. Marah-marah ada Dua apa kali sih DNF ya? sebenarnya? Dua kali DNF. Cuman emang kan itu orang ngelihatnya itu pada saat dia Agak marah ngurus keluarnya ujung gitu ya, bener-bener bahasa ya. Sunda Ya kalau ya. kata orang Sunda mah culangung. Mohon maaf Bapak boleh Ya ditranslate Bapak? tidak harus sopan ke orang yang lebih tua. Apalagi Paulo Bonora itu kan Direktur ya, Iya timnya yang benar-benar mengatur strategi dan Ya Iya. walaupun dia bilang bahwa ini keluarga saya, kan Iya. kalau dalam itu kan. Ya, Tim tapi saya, tetap keluarga keluarga. saya. Tapi kalau dia lebih tua, harus Iya. tetap dihormati. hormati. Bukan Iya. karena dia captain. Iya. Kapitan. Kapitan memang mau nyapit apaan? Tapi ya menurut saya sih, ya siapapun ya, walaupun itu istilahnya mekanik awal pun ya nggak bisa Betul, begitu juga. Setuju. Gitu. Iya. Cuman meskipun kan sempat dia legowo juga, Iya, minta iya. maaf di Twitter atas tindakan yang dia anggap ini bukan hal yang patut dicontoh buat Iya. yang lain. Patut dilihat ya. Betul. Terlihat umum sih. Iya, Dia pas di film karena soalnya. dia kan termasuk yang senior di sini. Paling Iya. senior, Jadi, makanya kan disebut Pak RT. role model ya. Iya, role model gitu Pak kan. RT. Kita bisa lihat sini. Sampai dibuigirin itu si Martin. Aduh, Iya, bener. Suruh ganti baju. Oke. Nggak kuat aku naik ke atas katanya. Suruh naik ke tower katanya. Ya ampun. Cari angin kali kalau naik ke tower gimana sih? Nggak tahu. Agak sedikit ini juga ya, basically naik ke tower maksudnya apa gitu. Mungkin Biar- dia juga cari angin gitu. Biar nunjukin stamina gue oke, men. Atau ada promosi tersendiri. Oh, iya, iya, Makanya masuk di Force Academy, staminanya digebleng ya. Apa jadi promosi? Ini suka ide ya komentator-komentator kita ini. Dia cuma mau nungguin Martin ngomong doang loh. Enggak, tapi by the way ini tuh podium seremoni delay-nya lumayan jauh karena nungguin Jorge Martin. Semua bubar nih. Ini misalnya Iya. kita kan Tidak ada dengar pembicaraan ngobrol. di belakang backstage Iya. Nih, ada nggak nih coba ngobrol nih? Oke, ada. Sembra Pakai bahasa Spanyol itu kayak Italia. quanto giro? 45, 7, 8, 9 e ultimi 4, 5 giri 46.